Annyeonghaseyo 여러분, selamat datang kembali di channel Rifat Satrio bersama saya tentunya Rifat Satrio gitu ya. Dan di video kali ini saya mau melanjutkan perjalanan saya di dalam uh, depressing album from Sejong gitu ya. Kenapa saya bilang depressing? Karena buat kalian yang belum nonton, saya sudah pernah melakukan live reaction dan juga live review ke 3 track pertama dari album ini, yaitu Voyage, If We Do, dan juga Sea of Hope gitu. Harusnya by the time this video comes up, harusnya video itu udah ada. Dan ya, saya rekomendasikan kalian nonton dulu video yang itu supaya dinamika albumnya, dinamika lagunya bisa tersampaikan gitu ya ketika nonton video ini. Karena kita akan lanjut ke track-track ke bawahnya. Dan juga saya juga udah pernah nge-react dan juga bedah juga lirik serta bedah MV gitu ya di track Voyage gitu ya yang di pre-release ya. Pokoknya nonton aja, silakan videonya ada di sini gitu ya. Karena kalau kalian udah nonton video-video itu, saya akan masuk ke track keempat yaitu Between Summer and Winter. Ini sebenarnya saya agak takut gitu ya. Karena tadi saya bilang it's a depressing album. Kenapa? Karena dinamikanya so far di Voyage itu kan kita dibawanya lumayan seru gitu ya lagunya seru, dari liriknya, dari storynya juga bagus gitu. Dan sekarang kita dibawa masuk ke If We Do yang dinamika di albumnya berarti mulai turun gitu, emosinya mulai lebih sedih gitu ya. Terus di Sea of Hope lebih sedih banget, lebih tepat. Jadi ya setelah Sea of Hope ini saya agak takut sebenarnya ngelihat track-track selanjutnya. Atau nggak tahu ya, ini Between Summer and Winter ini lagu yang cukup pendek, dan biasanya sih lagu sependek 2 menitan 45 detik nih harusnya nggak sesedih itu ya. Cuman ya who knows gitu. Judul Koreanya Konte Gie Nore. Kenapa judulnya Summer and Winter, Between Summer and Winter? Ya udahlah, kita cek dulu aja pokoknya lagunya. Let's go, oke. Kita langsung masuk kalau gitu. 1, 2, 3. Nah kan? Oke. Dinamikanya harusnya nggak sedih nih, permainan udah mulai happy soalnya. Oh yang ini, oke. Saya ingat kayaknya yang dari highlight medley-nya nih, lagu ini. Kenapa suaranya halus banget sih Sejong, ampun deh. Breakdown di pre-chorusnya keren. Oh bener yang ini kan. Wow. Wah, oke. Not fair. Sebentar, sorry, harus saya posisi itu ya. Not fair, karena saya ingat saya di highlight medley itu, saya kan keingetan aja gitu ini lagu dari highlight medley karena one of the best song waktu itu saya waktu lagi live reaction ke highlight medley-nya itu di live streaming. Karena setelah liriknya Gyoreman aja, lirik bentar. Gyoreman aja ya kan. Let's meet in winter gitu. Setelah itu harusnya tuh ada gitar ya gitu, cuman tadi ternyata langsung dibawa masuk ke verse-nya lagi gitu. So ya not fair aja menurut saya, karena saya nungguin part itu tadi. Cuman oke. It's a good song so far, keren. Langsung dihantem sama verse-nya itu loh, kayak nggak dikasih napas. Liriknya padat. Ada
Masih jalan loh tadi tuh bekas gitu. Penuh banget ininya. Bridge-nya, pre-chorus-nya. Woo, ini dia. Woohoo. Apa ya? Modelan kayak indie. Jiwa rock saya somehow kena karena ini kayak somehow indie rock mungkin ya, nggak tahu deh. Loh, loh, abis. Oke. Tadi saya pikir tuh bagian gitarnya bakal jadi koda yang bakal fade out gitu. Ternyata tadi diakhiri sama ada part terakhir gitu, emang ada kodanya sendiri ya. Tadi harusnya mainnya di sini. Mana tadi? Oh, udah belakang-belakang. Ini dia. Saya pikir gitar setelah ini harusnya udah kelar gitu. Ternyata ya memang. Oh, Yoromi Bonecha liriknya. Oke. Ini kodanya ternyata deh ini. Wah, oke. So we got shown the range of vocals Sejong could give gitu ya, karena di sini satu hal sebenarnya ini, sorry saya loncat gitu, cuman satu hal yang saya masih nggak bisa pahami gitu dari Sejong ini, mungkin karena saya bukan seorang singer, bukan seorang penyanyi yang beneran belajar nyanyi dan lainnya gitu ya, cuman suka nyanyi doang gitu. Tapi range vocal Sejong, at least the technique that she can do gitu ya, she could do, she can do, dia itu bisa, suaranya tuh tipis, makanya saya selalu bilang suaranya Sejong tuh heavenly gitu. Dia bisa suara tipis, tapi tingginya tuh tinggi yang kayak beneran itu suara normalnya dia gitu loh buat nyanyi. Kayak tadi, itu pun saya harus falsetin gitu kan, dan saya nggak yakin Sejong nih falset gitu. Modelannya kayak siapa ya? Gita Gutawa kali ya yang aduh, kalian dengerin Gita Gutawa nggak ya? Apa namanya? Kayak kalau kalian tahu Gita Gutawa, dia tuh range vokalnya Gita Gutawa atau ya cara produksi suaranya Gita Gutawa tuh emang dia tinggi gitu kan suaranya kan. Pergi kau ke ujung dunia, menghiasi di gurun Sahara, hilang di segitiga Bermuda. Gue pun nggak nyampe gitu. Makanya kan dia nyanyinya tinggi. Sama di Sejong juga gitu. Dia juga dari dulu kayak dari mini album yang I'm pun dia juga suaranya tipis gitu. Bahkan struggle-nya buat saya rekaman cover lagunya Sejong yang Plan dan juga Metigen, buat yang belum nonton silahkan cek di situ. I put a lot of hard work into that, so ya tolong dicek gitu ya, saya nggak cover lagunya Sejong. Cuman di suaranya Sejong tuh gitu, khasnya adalah dia suaranya bisa tipis banget tapi nada tingginya tuh kayak effortless banget gitu loh. Sedangkan kalau falset udah nada tinggiin lagi, wow, that's hard gitu. Terutama ya mungkin tadi saya juga kagetnya waktu diakhirin dengan girl mana aja gitu, kayak langsung diturunin gitu kan. Jadi ya we got shown the range vocal that Sejong could do gitu. So yeah, okay, that is Between Summer and Winter. Dan berhubung saya belum ketemu English lyrics-nya nih, dan saya nggak mau sok tahu dengan cuman nge-translate liriknya aja di Google Translate gitu. Jadi Sejong tuh waktu tanggal 4 September kemarin, ketika albumnya ini udah di rilis gitu ya,
apa namanya, dia langsung di instastory-nya tuh langsung bikin semacam komentarinya gitu, dia nulis kayak tanda kutip esai komentari dari lagu-lagunya gitu. Dan saya juga bacain itu di 3 track pertama di live reaction itu. Dan sekarang kita coba cek yang dari Between Summer and Winter ini. So, kalau kalian bisa lihat nih ya, waduh, gue udah kayak dosen banget ya. Kalian bisa lihat presentasi saya. Ya ini ada transkrip Koreanya gitu, transkrip Hangulnya. I'm gonna read it for you guys. So, okay. Wait, oh bener berarti indie rock. Gue baru nyadar, gue cuma baca doang padahal. Iya bener, indie rock gitu ya bener. Oke, jadi itu yang kayak di paragraf keduanya ini cuman kayak penjelasannya si Sejong tentang ini lagu bentukannya seperti apa gitu kan. Tapi ya, it is an indie rock get resound with an attractive vintage band sound. Agree, saya setuju banget, saya suka banget dengan sound yang dipakai. Beautiful melody stimulates the listener's emotions. Betul, karena ini cukup rame gitu ya. Enak sih didengerinnya sound-sound yang dipakai nih di lagu ini. Tapi ya ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang sedang berada di antara summer dan winter gitu ya, musim panas dan juga musim salju gitu. Jadi dua musim yang sangat kontras gitu perbedaannya. Dan mereka mau menyambut season fall gitu, mau menyambut musim fall, musim gugur gitu. Dan ya dipertanyakan gimana nanti ya musim gugurnya mereka gitu, apakah mereka akan tetap sama perasaannya dan segala macam. Ya, I can see the story behind the lyrics of the song gitu, karena vibe dari lagunya memang membawanya cukup hype gitu, kayak cukup heartwarming, dalam arti memang kayak lovely dovey-nya kelihatan gitu, meskipun tidak so lovely dovey-nya lagu-lagu pop yang sekarang gitu ya. Ya ini juga indie rock sih masuk genrenya. Tapi ya menceritakan tentang itu, dan ya saya bisa lihat lah dari lagunya gitu, dari soundnya juga yang dipakai cukup happy gitu, cukup menyenangkan. Jadi ya itu dia cerita di balik Between Summer and Winter kalau kata Sejong. So ya, kita langsung masuk aja kalau gitu ke Destiny. Ini 모르고 그려도 서로를 그리다. Destiny. Ya pokoknya itulah Destiny pokoknya. So ya, kita langsung masuk aja kalau gitu ke Destiny, track ke-5 dari album Door ini. 잠깐만. Wait. Oke, sorry, ini baru intro. Tapi dinamika yang dibawain tadi kan dari Voyage yang kita udah dibawa naik gitu ya, terus mulai ke If We Do turun, terus ke Sea of Hope turun banget gitu dinamikanya, mulai sedih. Terus di Between Summer and Winter kita dibawa naik lagi gitu, meskipun nggak langsung naik gitu vertikal, tapi kita dibawa naik dulu, naik miring dikit. Terus di Destiny ini udah mulai turun gitu tuh. Ini permainan dinamikanya saya suka sih sebenarnya sekarang ini ya. Cuman ya we'll see. Kita ulang lagi dari ini ya, dari awal Destiny-nya. Tuh kan? Khasnya Sejong tuh breathy, echo-nya itu loh. Efek echo-nya juga bukan echo sih. Ini jatuhnya kayak reverb-nya Sejong tuh khas banget. Sound yang dipakai asik. Wait. Oke, sorry ini saya jadi pause lagi. Cuman tadi yang piano di awal ternyata masih lanjut loh nyampe sini. Jadi backing track kayak gitu loh. Oke, ini harus ulang dari awal lagi, cuman oke. Ini masuk piano begini kan. Permainannya juga saya suka. Kayak gak langsung dimainin ulang, tapi kayak ada balik nadianya dulu. Gitu dah pokoknya. Kan masih di belakangnya masih jalan ternyata pianonya. Dengan pola yang sama harusnya ini. Wah, ini kayak I gotta recommend you to use your best headphone or earphone untuk dengerin lagu ini. Wah, oke, ini sorry harus gue pause lagi di part ini ya. Cuman nanti abisnya kita langsung lanjut aja, nggak usah diulang dari awal. Cuman
ini tangan gue sampai gemeter apa namanya. Jadi di awal kita dibawa sama piano dulu gitu ya. Terus lama-lama mulai ada bassnya gitu, bass line yang agak tebel gitu, agak jalan-jalan dan tebel. Terus mulai dengan synthesizer agak techno-technonya gitu. Apa namanya? Terus ada vokalnya juga. Sekarang ditambah ke harusnya ada drumnya tadi kalau saya lupa. Cuman ya kita dibawa satu-satu gitu loh instrumennya, makanya makin lama makin penuh. Makanya saya rekomendasikan ke kalian untuk dengerin, use your best headphone or earphone, atau mungkin kalau HP kalian atau device kalian punya apa namanya speaker stereo yang bagus. Permainan kanan kirinya nih asik banget. Jadi ya kalau bisa pakai headphone atau earphone gitu. Karena ini gitu, ini kayak membuat saya kayak rasanya otak saya penuh banget sama sound yang dipakai. I'm done. I'm sold with the song. Woohoo! Breakdown ke pre-chorusnya tetap asik Sejong ya. Hihi, soundnya ambientnya gue suka. Refnya hihi, cegukan. Masih lanjut ternyata. Wah, modal ref roti atas roti bawah. Nice. Asik. Wah. My favorite song so far. At least first half-nya udah I'm sold. Bass line. Wah, masuknya pre-chorusnya nih beneran bisa nge-breakdown banget gitu loh emosinya, dinamikanya. Terus dibawa naik lagi dengan ambient noise-nya. Ini maksudnya ini kan kayak sorry yang tadi saya bilang ref ada roti atas roti bawah, ini karena kayak dia tuh menggunakan ada kayak dua bentukan ref gitu. Jadi ini kayak kita langsung kita ulang masuk lagi dari pre-chorusnya ya, dengan pre-chorus nih. Jadi dia bentukan refnya tuh ada kayak ada dua bentukan gitu intinya, kayak sandwich gitu. ada dua roti. Masuk ke ini udah kayak masih ref nih, cuman udah bentukannya beda, jadi emang roti atas roti bawah gitu lah, if you get what I mean ya. Slaying in those notes Sejong. Iya, cegukannya juga asik. Asik. Hihi, ada. Wah, a great one. Ini, aduh, my favorite so far kali ya dari kelima track ini ya. Tapi, aduh, si Hopop juga saya suka banget. Meskipun saya menangis gitu dengernya ya. Cuman Destiny nih, waduh, orgasm banget buat saya nih Destiny nih. Ya tell me what you think about the song di comment section ya. Cuman ini lagu, wah ini saya hype banget sama lagu ini. Damn. Oke. So, ya kembali lagi karena saya belum nemu lirik English-nya gitu ya. Jadi kita akan baca
dari komentarinya Sejong aja nih. Harusnya udah ada nih di sini, harusnya udah benar gitu ya. Tapi judulnya di sini adalah yang track kelima, Moruko Kuryoto Sororul Kurita. Oh gitu maksudnya. Oh gitu maksudnya liriknya tadi. Moruko Kuryoto Sororul Kurita. Na gitu. Oke. So di sini tertulis life is a series of choices. Wow, that's a great line. That's a first great line. Life is a series of choices. Wow. Oke, so ini juga dari judulnya kan, judulnya adalah Destiny ya. Wow, oke, I understand now. Oke, sangat membantu. Jadi judulnya adalah Destiny, dan ini kalau kita ikutin dari Moruko Kuryoto Sororul Kuritanya adalah even if we draw without knowing, we draw each other. Ini maksudnya kayak mungkin draw the choices kali ya maksudnya ya. Gitulah pokoknya. Jadi ya intinya kayak di sini dibilang kayak di hidup tuh adalah pilihan gitu kan. Hidup itu berisi dengan pilihan-pilihan, dan satu pilihan yang kita ambil pasti leads to another choices gitu. Jadi kita dari memilih satu hal pasti kita suruh milih lagi nantinya. Terus milih lagi yang lain gitu kan. Dan di sini menceritakan tentang ini ujung-ujungnya kayak percintaan sebenarnya ya. Kayak ini kayak relationship, ngomongin tentang relationship soalnya. Jadi ketika lo udah ketemu sama orang yang tiba-tiba secara naturally lo ketemu dan kayak drawn to each other, ketika lo mendekat sama seseorang secara naturally gitu ya, itu it's a destiny istilahnya gitu kan. Makanya kalau misalnya kita ketemu aja, kita bisa bersatu, kita bisa bertemu dan istilahnya akrab gitu, se-miraculously ini, se-ajaib ini, ya pasti suatu saat nanti kalau misalnya memang kita berpisah, kita pasti akan ketemu lagi somehow gitu, cause we already met and we will meet again somehow gitu. Wow, so you're relying on the destiny that you're drawn with gitu ya, drawn for. Wah, okay. Menarik nih, ini lagu menarik, dan dari liriknya juga menarik. So a destiny indeed ya, ini keren banget yang ini, saya suka banget. So itu dia Destiny. Tell me what you think about the song, karena so far ini bisa dibilang mungkin favorit kedua saya kali ya, karena Sea of Hope tuh beneran dari liriknya, dari lagunya, dari sound yang dipakai itu udah menangkap saya banget gitu. So kayaknya ini Destiny ini kesukaan saya selanjutnya nih, kesukaan saya kedua dari album ini so far. But who knows, kita lihat nanti dari overall reviewnya dari album ini. Udah 26 menit. Tambah lagi nggak ya? Karena abis ini Top Our Cliff, dan di Top Our Cliff saya mau melanjutkan dengan ini nonton MV-nya gitu ya. So mungkin kita cukupin dulu aja kali ya di video kali ini ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akan membahas Top Our Cliff karena ada MV, dan saya lihat MV-nya sekitaran 7 menit tadi kalau nggak salah. So saya udah tahan banget juga dari tanggal 4 September kemarin. Udah 5 hari saya tahan nih MV-nya. So karena saya yakin dari MV banyak banget yang bisa saya breakdown, saya akan pindahin aja ke video selanjutnya. So buat Yorobun Sesang yang nonton ini, dan semua yang penonton saya nonton video ini, thank you all so much for watching. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kita akan masih melanjutkan perjalanan ke akhir dari album Door ini, karena masih banyak nih yang belum ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 6 track lagi. Dan video selanjutnya harusnya ada saya nge-review Top Our Cliff MV dan lagunya juga sekalian. So once again, thank you all so much for watching. Jangan lupa klik like, comment, dan juga subscribe. Saya Jong bentar lagi datang ke Indonesia. Jangan lupa untuk nonton konsernya. Sampai ketemu di sana kalau saya jadi datang ya. Aduh, nonton gak ya gue? Cuman ya, jangan lupa untuk datang gitu, support Sejong gitu ya, Sesang. Untuk Sesang_ID, I know you guys are doing a campaign right now. Intinya, buat kalian yang mau support juga fan project untuk Sejong di konser nanti, jangan lupa untuk ke Instagramnya Sesang_ID. I'm not getting paid for anything di sini, cuman saya mau ngasih tahu kalian, bagi kalian yang mau support Sejong, mau support Sesang_ID atau Sesang Indonesia, silakan langsung ke Instagramnya. Di situ ada semua hal tentang fan project gitu.
silahkan langsung ke sana untuk cek detailnya gitu, tanya adminnya aja segala macam. Saya cuma pengen ngasih tahu kalau ada campaign itu. So once again thank you all so much for watching. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Annyeong.